Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Anugrah dengan nomor NIM 0559277874. Program Studi Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas 3 untuk mata kuliah struktur data. Oke, langsung aja ke soalnya. Untuk tugas 3 ini ada 2 soal ya. Untuk soal pertama, di sini saya disuruh membuat program pencarian menggunakan algoritma Deep First Search atau DVS ya, dalam bahasa Java, dengan menggunakan graf 10 node yang mewakili A0 sampai dengan A8, A9. Temukan sendiri nilai hubungan antar node. Lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan DVS. Jelaskan tahapan demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Untuk soal nomor 2 yaitu buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS, menggunakan graf yang hampir sama yaitu 10 node yang mewakili A0 sampai dengan A9. Itu menentukan nilai hubungan antar node. Lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan BFS. Jelaskan juga tahapan demi tahapan proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Baik, langsung aja kita buka Visual Studio. Di sini saya menggunakan editornya Visual Studio Code. Baik, untuk nomor 1 tadi kita disuruh membuat program dengan menggunakan algoritma Deep First Search. Ke langkah pertama kita buat dulu kelasnya. Oke, langsung aja. Untuk mempersingkat waktu, saya akan lanjut mengerjakannya.
Baik, untuk programnya ini udah beres ya, yang nomor 1. Sebelum saya running, sedikit saya jelaskan untuk DVS itu sendiri, yaitu Deep First Search atau DVS itu ya Deep First Search gitu. Tujuan programnya untuk melakukan pencarian data pada sebuah graph yang terdiri dari 10 node gitu, yaitu A10 sampai dengan A10 A0 sampai dengan A9 gitu. Baik, pertama di sini saya punya dua variabel ya. Di sini saya punya dua variabel utama, yaitu ada public static map string list kurang dari string, lebih besar dari grep dan seterusnya, atau hash map ya. Dan static set ini pokoknya dua variabel utama ini, yaitu untuk variabel grabnya ini tuh untuk digunakan untuk menyimpan hubungan antar node gitu. Sedangkan visited digunakan untuk mencatat node yang sudah dikunjungi agar tidak dikunjungi kembali gitu. Selanjutnya terdapat metode static void string ini ya. Nah, metode ini merupakan inti dari algoritma DVS. Ketika sebuah node dikunjungi, program ini akan menampilkan node tersebut menggunakan perintah dari sysout ini ya, sysout print mengunjungi gitu atau dikunjungi gitu. Terus node ini. Nah, kemudian program akan memeriksa kemudian program akan memeriksa apakah node yang dikunjungi sama dengan target pencaharian gitu. Di sini yang if ini ya. Jika sama, if dot equal ini gitu. Jika sama, maka program akan menampilkan pesan bahwa target telah ditemukan gitu. Selanjutnya node yang sudah dikunjungi akan disimpan ke dalam visited ini nih. Nah, bila visited at node ini, hal ini bertujuan agar program tidak mengunjungi node yang sama berulang kali gitu. Kemudian program akan melakukan perulangan pada semua tangga atau node yang terhubung. Untuk for string netboard grab node ini, jika node tersebut belum pernah dikunjungi, maka program ini akan memanggil kembali metode DVS secara rekursif gitu. Kemudian DVS netboard target ini, proses ini akan terus berlanjut sampai target ditemukan atau seluruh node selesai diperiksa gitu. Jadi kesimpulannya dari program ini dapat disimpulkan bahwa algoritma DVS bekerja dengan cara menelusuri node sedalam mungkin gitu, terlebih dahulu sebelum kembali ke node sebelumnya gitu, dan melanjutkan pencarian ke cabang lain gitu. Algoritma ini cocok digunakan untuk pencarian struktur data berbentuk graf atau pohon ya gitu. Untuk contoh penerapan DVS di dunia nyata itu, misalnya gitu, kita mencari file tugas struktur data gitu. Program ini akan membuka folder utama terlebih dahulu, kemudian masuk ke subfolder paling dalam sampai selesai diperiksa gitu. Jika file belum ditemuin, program akan kembali ke folder sebelumnya dan menerima dan memeriksa folder lain gitu. Kurang lebih seperti itu gitu contohnya. Jadi file dokumen, kemudian ada file kuliah semester 1, kuliah semester 2. Nah, si tugas struktur data ini ada di file semester 2 gitu, folder semester 2 gitu.
proses pencariannya seperti itu kurang lebih gitu. Oke, untuk nomor satunya ya kita coba running. Baik ya, nah ini udah sesuai programnya untuk program Deep First, untuk program DVS ini ya, itu udah beres, udah selesai dan targetnya ditemukan A9 begitu. Baik, setelah nomor 1 selesai, kita lanjut ke program nomor 2 ya. Di sini nomor 2 itu ya menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, langsung aja ya untuk mempersingkat waktu. Oke, untuk program sudah beres ya, coba kita running ya yang nomor 2 ini. Oke, untuk programnya sudah berjalan ya yang nomor 2 ini. Sedikit saya jelaskan. Untuk nomor 2 ini program ini melakukan pencarian sebuah node pada graph
menggunakan algoritma breadth first search atau BFS tadi ya gitu. Pada program ini saya menggunakan target pencarian yaitu node A9 gitu. Sebelum proses pencarian dilakukan, program ini memiliki beberapa bagian penting seperti untuk deklarasi graph di sini pakai static map string list string graph sama dengan new hash map gitu. Bagian ini digunakan untuk menyimpan graph atau hubungan antar node gitu. Di dalam graph ada node 0 sampai dengan A9 gitu, yang saling terhubung. Kemudian ada di sini ada static void BFS string target ya. Metode ini merupakan bagian utama program yang berfungsi menjalankan proses pencarian menggunakan algoritma BFS ya. Metode ini menerima dua parameter yaitu node awal dan node target yang ingin dicari gitu. Kemudian pembuatan queue, di sini ada queue. Kemudian di sini ada queue string queue ya. Digunakan sebagai antrian untuk menyimpan node yang akan dikunjungi gitu. Karena BFS bekerja berdasarkan level gitu, maka struktur data yang digunakan adalah queue gitu. Kemudian ada set string visited headset gitu. Variable visited ini digunakan untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi agar program tidak mengunjungi node yang sama berulang kali gitu. Kemudian queue at start, di sini ada queue at start ya. Di sini ada queue at start dan visited at start gitu. Bagian ini digunakan untuk memasukkan node awal yaitu A0 ke dalam queue dan menandai sebagai node yang sudah dikunjungi gitu. Kemudian proses pencarian yaitu while queue is empty. Perulangan ini akan terus berjalan selama masih ada node yang berada di dalam queue untuk diperiksa gitu. Kemudian mengambil node dari queue yaitu ada string node ini, string node sama dengan queue.poll. Perintah ini digunakan untuk mengambil node yang berada paling depan di antrian gitu. Kemudian menampilkan node yang dikunjungi, di sini ada sysout, println. Bagian ini digunakan untuk menampilkan proses pencarian sehingga kita dapat melihat urutan node yang dikunjungi gitu. Kemudian di sini ada if node equals target. Jika node yang sedang diperiksa sama dengan target yaitu A9, maka program akan menampilkan pesan bahwa target telah ditemukan gitu. Kemudian menambahkan tetangga ke queue gitu yang for string neighbor ini. Program ini akan memeriksa semua node yang terhubung dengan node saat ini gitu. Jika node tersebut belum pernah dikunjungi, maka node akan dimasukkan ke queue untuk diperiksa pada langkah berikutnya gitu. Kemudian di sini struktur graf ini ya. Struktur graf ini bagian ini digunakan untuk menentukan hubungan antar node pada graf yang terdiri dari 10 node ya, yang terdiri dari A0 sampai dengan A9. Jadi kesimpulannya secara keseluruhan program ini bekerja dengan cara memasukkan node awal ke dalam queue, kemudian memeriksa node satu per satu berdasarkan urutan antrian sampai dengan A9 ditemukan. Begitu. Untuk programnya tadi sudah berjalan dengan normal. Nah, ini udah normal ya. Untuk target ditemukan A9.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada salah dalam penyampaian. Mungkin itu aja ya. Sekian dari saya. Terima kasih.